Alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. Ki, kenapa kok kayak yang sakit kelihatannya? Iya sakit, Aki teh kurang sehat. Kalau untuk urusan kesehatan, itu ada namanya rumah syafaat. Nah, itu rumah syafaat. Timur Tengah dunia telah membuktikan plebotomi nomor 1. Kini giliran Indonesia sehat bersama plebotomi, pengobatan terbaik saat ini. Hah, segar, alhamdulillah. Pokoknya mah wadidui. Hidup ini penuh makna. Jika Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari, dan terhindar dari beragam penyakit medis, lakukan sekarang juga. Plebotomi solusinya. Satu, alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim.
dekat stasiun Siliwangi gimana berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing. Waduh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, Rabu 14 Juli 2021. Saya Didi BG dan juga ada Kang Uus Gumilar ya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini rambut kayaknya nambah mancung-mancung aja. Pandemi. Iya. Dan seperti biasa sahabat DM dimanapun Anda berada, hari ini kita akan ngobrol di Plebotomy Show ya. Dan tema kita hari ini adalah penyakit kanker dan solusinya. Ini biasanya kan ada penyakit, ada solusi begitu Kang Us ya. Kita akan bahas dan nanti juga Anda yang ada di rumah Anda bisa berpartisipasi ya. Kalau Anda ingin bertanya langsung pas acara ini atau program ini, bangga ya. Anda bisa buka di Facebook DM Streaming. Anda tinggal chat di situ atau lewat WA DM Streaming di 0821 20 20 4245. Boleh ya. Selagi nih untuk Anda yang ingin bertanya dari pas acara ini atau di program acara ini langsung dijawab sama Kang Uus, bangga ya. Telepon atau WA di 0821 20 20 4245. Namun, jika Anda ingin bertanya setelah selesai acara ini, silakan. Ini tulis nomornya ada 2 ya. Untuk Anda yang ingin telepon ataupun SMS, Anda bisa hubungi nomor telepon 081 310 995 193. Atau Anda yang ingin ya kirim pesan lewat WA, mongga ya di 0819 3125 4273. Itu Kang Mus ya? Ya. Mantap. Wah, gagah sekali hari ini ya. Ya, kita harus selalu gagah. Harus selalu gagah itu karena ya. kalau tidak gagah nanti orang nyangkanya tidak ada apa-apanya. Betul, karena solusi kita di musim pandemi ini ya, ini menurut beberapa ahli, kita harus gagah dan gigih. Betul. Jadi iman tingkatkan, imun juga harus dinaikkan. Nah, imun ya. Berarti itu dua-duanya harus ditingkatkan begitu ya. Itu salah satu memang yang sekarang harus digalakan bagaimana supaya tubuh kita tetap fit, naikin imun kita. Bagaimana solusinya imun naikin nanti kita bahas. Nah, gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang saat ini rame ya, terutama di wilayah seputaran Bandung, Jawa Barat, Kang Didi ya. Memang ini kita tidak disangka-sangka karena mungkin tidak mengetahui cara pola makan dan sebagainya, terutama ini terhadap anak-anak ya yang masih hanya kebenaran sekarang lagi daring saja. Betul. Makanan bebas, minumannya bebas, sembarang, anak-anak kita sembarang ya. Akhirnya setelah kita melakukan di usia di atas 8 tahun di cek plebotomi, itu rata-rata mereka banyak yang terdeteksi cancer. Ini cancer atau kanker ini asal mulanya emang dari seperti itu ya, dari anak-anak seperti itu atau nimbun sampai tua atau sampai gimana? Ya, kembali lagi ke dasar, kita karena memang tidak tahu awalnya Kang Didi ya, banyak di luaran sana makanan, kuliner kita dan segala macam jenis makanan, terutama ini jenis yang setengah matang Kang Didi. Setengah matang ya? Telur setengah matang, ikan bakar, sate, seafood, junk food, itu sebetulnya yang di awal. Itu makanan enak semua. Betul, tapi kalau kita sudah terkena cancer, kenapa harus kita hindari dulu yang tadi? Karena kalau kita makan seolah-olah memberikan makan atau memberikan makan ke virus tadi yang ada di dalam tubuh. Jadi dia akan lebih begini, membelah seperti amuba lebih cepat. Kalau seperti kita ngasih makan ikan aja ya, ikannya makin gendut gitu ya. Makanya bagaimana solusinya? Kita harus tahu karena sifat cancer kita harus tahu dulu. Ya, kalau sudah menyerang, apalagi sudah dikatakan stadium oleh pihak misalkan lab, ya. Nah ini hebatnya di kita. Kalau masih gejala itu Kang Didi tidak akan pernah terdetek. Tidak akan pernah terdetek. Terdetek ya? Kalau masih gejala, ya. Tetapi kalau sudah stadium, hebatnya di kita nih, saking canggihnya di lab kita. Dia tidak menyatakan stadium 1-2, tapi bisa langsung ke 4 gitu ya. Gitu. Pas udah parah berarti artinya gitu ya. Pasien sudah ya parah banget gitu kan. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya cukup
simpel lah bagi kami, karena di kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan kalau masih ada terapis ataupun bentuknya klinik yang masih bisa mengatasi penyakit kanker tanpa harus operasi misalkan ya cobalah kita berikhtiar dulu gitu. Karena SOP yang kita tahu di setiap luaran sana itu pasti yang dilakukan 3 kan. Satu, kalau sudah terkena kanker yang udah stadium atau yang sudah berbentuk, operasi, kemoterapi, penyinaran ya. Sama-sama itu pakai duit semua ya itu ya. Ya artinya kalau duit pasti. Kalau si tubuhnya kuat masih mending mungkin bisa selamat. Iya. Dioperasi, di kemo, tunggu beberapa bulan kemudian nanti tumbuh lagi. Nah, begitu dan begitu. Kenapa logikanya sel kanker virus kanker ini di dalam sel darah tidak pernah di dalam darah kita tidak pernah diobati. Oke, jadi intinya adalah kalau lewat plebotomi ini Anda kita semuanya lah, ini kalau misalkan plebotomi ini bukan untuk yang sakit saja gitu ya. Betul. Untuk yang sehat juga. Nah, nanti ini kelebihan dari plebotomi sahabat DM bahwa dengan dilakukan plebotomi nanti kita akan dibaca darahnya. Betul. Dari darah akan terbaca. Ini ada gejala kanker misalkan betul. Entah itu belum stadium atau juga bergejala gitu ya. Baru gejala, betul. Itu bisa ditanggulangi ya? Bisa. Justru kenapa harus kita lakukan plebotomi? Berulang-ulang kita dalam episode yang lalu ya. Plebotomi ini adalah simpelnya ganti olinya manusia. Ganti olinya manusia. Ya, jadi detok tercepat saat ini untuk mengeluarkan toksin, racun dan sebagainya di dalam pembuluh darah vena atau darah statis. Betul. Kita buang. Nah, yang diambil oleh kita ini kalau di plebotomi antara 100 sampai dengan 150 ml atau cc. 100 sampai 150 cc. Tidak banyak ya? Enggak. Standar internasional itu kalau kalian mau tahu itu di stuck di 200. Nah, kita di bawah 200 cc. Nah, darah di kita kan 350 cc. Ya, kebanyakan berarti ya. Artinya kenapa kita ngambil di 100 sampai dengan 150 cc itu nutrisi darah akan kembali dalam 3 kali 24 jam. Oke, 3 harian lah ya. Cuma 3 hari. Iya. Kalau 350 cc nanti akan kembali dalam 121 hari. Waduh, kelamaan. Yang terjadi apa? Limpa nanti terlalu banyak gitu loh bos kira-kira. Ya. Itu sahabat TM ya. Jadi saya hanya ngasih tahu dan Kang Uwo juga sama ya. Di rumah Syafaat dengan pengobatan plebotominya ini pertama kita lakukan adalah dengan plebotomi pengambilan darah gitu ya. Nanti Anda akan diambil darahnya, kemudian dicek. Ya kalau alhamdulillah kalau sehat-sehat saja gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada gejala-gejala kanker ini penyakit dalam. Nah gitu ya. Tergantung ininya ya sudah bahaya atau belum ya. Ya, jadi gini Kang Deddy. Plebotomi ini setelah dilakukan pengeluaran darah kotor di pembuluh darah vena, itu diambil 100 dengan 150 cc, tunggu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit, dia akan berbicara. Bicara darahnya gitu. Apakah ini ada penyakit dalam atau tidak? Kalau misalkan pengertiannya hanya sebatas penyakitnya kolesterol, trigliserida, asam urat, hipertensi, darah tinggi, itu obatnya yang dimaksud obat di sini bukan berarti harus makan tablet, bukan berarti harus pakai herbal obat yang mana nih yang enggak. Biasanya kami akan lakukan kayak misalnya hipertensi nih, kita nggak akan kasih obat herbal dulu. Coba lakukan obatnya selama 1 bulan, pola minumnya robah dulu. Nah itu ya. Ya. Jadikan patokan misalnya setiap dengar azan 2 gelas air dingin udara. Air dingin udara ya, ingat. Karena kita sering jelasin ketiga kategori air yaitu panas, hangat dan es tidak mengandung udara. Oksigen, ya. Jadi kalau misalkan dikonsumsi itu penyebab daripada utama. Tanya aja orang penderita hipertensi, orang penderita darah tinggi jantung itu penyebabnya satu, kebanyakan air hangat jernih ya. Oke. Makanya kita hindari lah. Nah kembali lagi ke soal tema kita ya, kanker ini. Nah itu berawal dari Pak Deddy, biasanya orang tidak sadar dari mulai semenjak usia anak-anak tuh. Ini dari anak-anak atau bisa datang ketika dewasa itu Kang Us?
Bisa, karena kan kalau sudah dewasa, tadi saya sebutkan, kalau orang sering mengkonsumsi yang makanan setengah matang, gitu ya, ikan bakar, mohon maaf nih, sate, kemudian terus setengah matang, seafood, banyak kan, kalau malam-malam, wah habak-habak. Itu kalau memang tidak terkontrol di dalam tubuh kita, otomatis dari misalnya tadinya yang sedikit presentasinya itu akan tambah luas. Karena kerja kanker itu seperti amuba kalau dikasih makan, membelah gitu, tak. Nah, bagaimana solusinya? Plebotomi lah salah satu solusinya. Kenapa? Karena detek tercepat saat ini dengan plebotomi kita bisa melihat. Kalau belum ada gejala, kalau masih gejala itu di luar sana pakai lab nggak akan kedetek. Tapi di plebotomi dengan kasat mata, walaupun masih gejala itu bisa kedetek. Cuman bentukannya mau lari kemana kita belum tahu. Yang jelas di dalam darahnya itu terdapat sel kanker. Gitu. Jadi kita tahu nih wanti-wanti mumpung masih gejala. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya datang saja ke kita, ke rumah Safaan. Gitu konsultasi di line telepon tadi. Bagaimana untuk mendapatkan? Nah, ini kebetulan saya bawakan solusinya untuk kanker. Ya. Ini kalau yang sudah ada ini ya, ada mau yang sudah gejala, mau yang sudah ada bentukan ini bisa pas. Ya. Ini kebetulan saya bawa nanti untuk pemirsa semua ya DM. Jadi untuk mengatasi tanpa harus operasi, kita bisa melakukan namanya dengan terapi herbal ya. Artinya ada obat herbal yang dikonsumsi untuk pasien kanker tanpa harus kita operasi. Ini cukup dengan mengkonsumsi ini. Kalau dilihat dari per paketnya nih Kang Dedi, ini ada isi 10 bungkus nih ya. Ini namanya ramuan kita dari Tiongkok nih. Namanya Chow Siu Tian Ran Leng Yao. Waduh. Artinya apa? Artinya ini obat herbal untuk semua jenis penyakit. Khususnya kanker dari Sang Maha Pencipta, begitu artinya. Saya dikasih tahu sama orang begitu. Memang jadi kalau lidah pasukan kan beda. Jadi ini Chow Siu Tian Ran Leng Yao. Nanti kita iklannya akan putar juga di DM TV. Kita akan gabung juga sama DM ya. Tenanglah nanti untuk Pak Asep. Nah ini supaya pada sehat maksudnya. Ini untuk isi 30 kapsul nih untuk 3 hari. 3 hari. Berarti kalau mau sembuh kita bisa ambil paket 1 bulan dulu. Ini 10 bungkus ya. Nah kalau soal harga nanti bisa tanya ke situ aja. Nah ini telepon. Yang mau konsultasi, ngobrol segala macamnya ya. Ini setelah program acara ini selesai, mangga silakan kalau yang mau lewat telepon atau SMS, Anda bisa hubungi telepon atau SMS di 0813 1099 5193. Saya ulang lagi di 0813 1099 5193 ya. Atau yang mau kirim pesan lewat WA juga boleh-boleh saja. Anda tulis teleponnya di 0819 3125 4273. Atau yang mau bertanya lah di program acara ini mangga ya. Di 0821 2020 4245. Sudah ada yang masuk nih, Kang Ian. Boleh nanti ditayangkan kita bacain dan kita bahas. Ada siapa aja tuh, Kang Den? Nah, ini ya. Ada siapa nih? Dari Jelekong nyimak, Nek Otak ya. Kemudian juga ada Nia Gusnia Karlina di nyimak dari Maleber ya. Nanya dong, jangan nyimak doang. Iya, ini bagus nih untuk kesehatan gitu ya. Kemudian juga ada Teh Lilis dari Kiara Condong ya, saat jangan lupa bahagia, betul seperti itu ya. Hati gembira gitu ya. Iya betul. Kemudian ada Siti Hendayati, alhamdulillah nyimak. Nuhun, terima kasih ya. Jangan lupa sekali lagi Anda yang di rumah ya ingin konsultasi langsung pas acara ini ya, silakan di 0821 2020 4245. Itu bisa nanti dijawab sama Kang Uus ya. Atau yang ingin bertanya konsultasi setelah program acara ini selesai, yang mangga ya di 0813 1099 5193 atau lewat WA di 0819 3125 4273. Nah, kita break dulu, break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah kita mendengarkan pesan-pesan dan juga iklan berikut ini. Mangga. Hidup ini penuh makna.
Jika Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari, dan terhindar dari beragam penyakit medis, lakukan sekarang juga Phlebotomy solusinya. Ya, sahabat M dimanapun Anda kembali ya bersama Ari Gusur ya itu ya. Juga ada Kang Us Gumelar ya di Phlebotomy Show, kanker dan solusinya. Ini memang kalau kita mendengar kanker itu, waduh, ngeri kan, jadi menakutkan gitu. Makanya ya. Begini, saya mewakili teman-teman dari Rumah Syafaat ingin menenteramkan, ya. Jangan pernah ditakuti yang namanya cancer, walaupun sudah stadium. Kenapa kami banyak testimoni, bukan testimoni lagi, sudah banyak pasien-pasien kita yang disembuhkan, diatasi, ya bahasanya ya, dengan metode kita, ya, baik itu phlebotomy, biomagnetik dan juga herbalnya yang kita punya. Iya, betul. Karena jujur seluruh dunia ini untuk obat kanker hanya ada di 2 negara, Kang Deddy, Riyadh sama Madinah, ya. Memang kalau kita gimana cara mendapatkannya, simpel-simpel aja lah, tinggal telepon aja, nanti kita minta alamat lengkapnya, baru kita kirim. Paling lama itu, paling cepat itu 7 hari, paling lama 10 hari bisa langsung ke sana. Tergantung pengiriman dari sananya ya. Ya, nah ini yang saya katakan tadi, ini khusus untuk beberapa cancer. Cancer itu kan ada 70 macam kan? 70 jenis ya, itu ya. Jenis dari mulai misalkan kita sebut ada kanker payudara, kanker tiroid, ya, kanker getah bening, kanker kulit, kanker otak, kanker payudara dan sebagainya. Nah, itu kita tahu bahwa cancer di kita di Indonesia belum ada obatnya. Karena jujur kita ini kiblatnya kita pakainya dunia herbal, ini dunia timur sebetulnya. Karena raja pengobatan semua tahu adanya di Ibnu Sina. Ibnu Sina di mana? Adanya di Madinah kan. Itu gitu. Bapak kedokteran. Bapak kedokteran. Iya. Makanya kita ambil seperti itu. Nah ini produk ini herbal murni. Ya ini sudah ada BPOM-nya, sudah lengkap dan memang ini sudah sudah melalui uji praklinis ya secara in vivo dan uji toksisitas dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dari Yogyakarta. Ini sudah ini dan ini membantu memelihara kondisi kesehatan terutama untuk penderita kanker. Kita buktikan ini yang sudah ini menggunakan CS trate ini atau daun trate ini ya, atau Chow Sin Tian Ran Ling Yo ini. Ini bahasa Tiongkoknya itu ya? Ya, artinya herbal alami untuk segala jenis penyakit dari Sang Maha Pencipta. Ini cukup 2 minggu biasanya sudah rontok sel kansernya. Tergantung kansernya itu ya? Ya, mau kanser jenis apa aja. Jadi kanser ini kan banyak. Berarti yang harus diobati adalah sel kanser di dalam darahnya. Ini kan muter. Dia biasanya menyerang yang lemah dulu. Kalau belum sampai hancur dia belum balik. Nah, ini kelebihan dari Rumah Syafaat ya, Punten Kang Us. Istilahnya dari sel darahnya kita bersihkan dengan phlebotomy gitu ya. Betul. Plus juga dengan ada solusinya kalau kita sudah terkena kanker ini gitu. Jadi phlebotomy ini kalau ibarat alat tuh untuk mendeteksi. Iya. Ya, kita kasih tahu pada mereka Kang Den. Jadi kalau kanker aktif biasanya di dalam itu dinding plastik itu ada warna lendir warna kuning. Oke, ketika darah diambil itu ya, kelihatan setelah 15 menit itu kita lihat berarti ada lendir warna kuning, berarti itu aktif itunya. Apa namanya? Kansernya. Tapi kalau lendirnya warna putih itu pasif. Tapi si pasif-pasifnya kanker di dalam tubuh itu bisa membangkitkan penyakit yang lain. Itu yang bahayanya itu yang bahaya membangkitkan. Makanya mumpung masih gejala, belum ada bentukan seperti salah satu contoh misalkan kanker payudara. Mohon maaf di luar sana dilakukan itu SOP-nya harus 3. Pertama operasi, 2 kemoterapi, 3 penyinaran. Oke. Ya kalau dia langsung ke tindakan kan, yang ininya diangkat si tumor ininya kanker payudaranya. Ya enggak. Tapi tidak berapa lama lagi, 3-6 bulan dia akan tumbuh lagi. Begitu seterusnya dia diambil lagi, tumbuh lagi. Karena logikanya sel kanker di dalam darah tidak pernah diobati. Ya, coba aja tanya aja. Oke, jadi harusnya sampai ke akar-akarnya di sel-sel darahnya itu ya. Kalau di Rumah Syafaat atau dengan metode phlebotomy, selain phlebotomy bisa mendeteksi dan
membuang daripada toksin-toksin darah kotor tadi. Karena logikanya kan darah kotor dibuang, timbul darah baru. Darah kotornya kita buang, timbul darah baru. Itu ada sebagai regenerasi darah atau sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Otomatis dong, sel kanker yang ada dalam darah kebuang nggak? Oke, kebuang. Ya. Nah, tinggal masukin herbal dalamnya untuk menghabisi si kankernya itu tadi, kansernya. Iya. Di maintain sama ini. Ini sangat cocok untuk orang Indonesia ya. CS daun teratai ini. Nah, ini sudah ada BPOM-nya ya. Ini sudah lengkap, jadi jangan khawatir. Ini herbal yang terdaftar gitu ya. Ya, sudah terdaftar di BPOM. Abal-abal gitu ya. Bukan hanya herbal biasa, ini sudah terdaftar di BPOM-nya, sudah ada. Jadi sangat lengkap ya. Jadi kita juga mengkonsumsinya tidak ragu-ragu lagi. Oke, iya. Oke, jadi begitu sahabat M. Jadi kalau kita minum herbal jamu lah pada khususnya ya, kita juga harus teliti dan hati-hati. Karena sekarang ini Kang Us ya, jangankan ya uang saja bisa dipalsukan, apalagi macam jamu gitu ya. Ini yang harus hati-hati di sini gitu ya. Ya, makanya untuk mendapatkan ini satu bisa di tempat yang kita tunjuk, artinya yang resmi, yang betul-betul tidak bermasalah. Betul. Kita di Rumah Syafaat, di DM radio sini ya, atau DMTV juga bisa untuk mendapatkan, atau nanti lebih jelasnya bisa langsung ke call center aja ya. Iya. Nah itu yang pertama saya akan ini aja dulu Kang Didi, yang masalah cancer dulu lah. Betul ya. Oke, jadi silahkan ya Anda yang di rumah ingin konsultasi ngobrol sama kita, mangga ya. Yang melalui WA DM streaming Anda di 0821 2020 4245 atau di Facebook ada chatnya di situ ya. Nanti Anda bisa ya nanya atau seperti apalah, mangga terserah. Kemudian juga Anda yang ingin konsultasi setelah program acara ini selesai, ya ketika santai-santai malam atau pagi gitu ya, silakan hubungi Kang Uus lewat WA ataupun SMS di 0813 1099 5193. Saya ulang lagi di 0813 1099 5193, atau ya yang lewat WA monggo ya di 0819 3125 4273. Ya. Kang Us, tadi ada masalah ya, kalau misalkan kelihatan kan makanan ya, dari pola makan kayak ya apa namanya itu yang dibakar, yang setengah matang itu ya harap berhenti dulu gitu ya. Untuk ini, sementara. Solusi makannya apa nih kalau yang bagus untuk yang cancer ini? Bisa diganti dengan dibanding daging-dagingan, kita akan lebih fokus ke sayuran saja. Sayuran saja. Ya, selama kurir kan herbal ini ada jeda waktu 1 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan kok, ya nggak akan lama, nanti juga bebas lagi. Nah itu kita perbanyak sayuran dulu. Kenapa? Dengan ini, dengan obat ini, itu cara mengkonsumsinya kan bangun tidur 3 nih, siang 3, sore 3, atau mau parah banget bisa 5 kapsul. Kenapa harus bangun tidur langsung minum? Karena sebelum virus itu dikasih makanan yang lain, kita racunin dulu dengan obat ini. Iya kan, logikanya kan dia begitu mau beredar dalam darah, oh ada security nih, ada penyekatan, ada PPKTM. Hajar dulu sama ini, ya nggak boleh, ya itu kan, mati dia balik lagi, selesai. Nah siangnya juga kalau masih ada kan muter darah tuh, dia hajar lagi penyekatan kedua, 5 kapsul lagi. Istilah penyekatan, penyekatan PPKTM dicegur lagi. Nah bagaimana dia mau berkembang? Ring 1 tadi habis subuh bangun tidur 5 kapsul. Kalau parah ya, kalau nggak parah sih bisa 3. Nah siang 5 kapsul, sorenya 5 kapsul. Ini saya kasih langsung dengan ownernya yang punya, begitu aja kan, karena pengen memang terbukti. Apalagi kalau ada yang ini mungkin sedikit di luar cancer ya, kayak misalnya diabetes ya. Diabetes itu hanya dengan 2 minggu sudah nggak ada yang basah, yang meletek yang itu, atau poreng-poreng itu sudah hilang, sudah rapat lagi. Ini luar biasa ya, karena kita ada 2 produk sebetulnya, satu yang CS dan Trada, yang 2 yang Nutrigol yang buat diabetesnya. Tapi yang untuk sementara ini kalau memang dihususkan untuk warga masyarakat takut kemana nyarinya susah, ya sudah ke kita aja. Ya. Itu saja. Sama ini Kang Did, yang kita perlu ini, kenapa ini kan ada fungsi untuk naikkan imun nih. Ya, ini kita penting banget. Nah, saat sekarang di pandemi seperti ini ya. Ini ada untuk meningkatkan imunitas, menormalisasi metabolisme, fungsi organ, dan memperbaiki kerusakan sel tubuh dengan sistem adaptogenik. Artinya ini adaptasinya akan lebih
luar biasa ketika kita mengkonsumsi ini, ces daun teratai ini. Ya. Nih, kalau misalnya imun kita ini sering dibahas sama lain. Kalau imun kita turun, otomatis dong. Ya, drop. Ya, apalagi di bawah 40 misalnya. Virus masuk, virus apa saja bisa masuk ya. Ya kalau dites pasti positif, garisnya 2. Tapi kalau imunnya naik, coba berjemur deh barang 10 menit, apa 5 menit, atau 15 menit lah. Mumpung matahari lagi bagus di bawah jam 10. Tapi sekarang mah bebas lah, mau siang hari juga ada masalah. Yang penting kena matahari. Ya, artinya kalau pagi sambil olahragakan sedikit biar berkeringat, coba dites sendiri. Itu pasti garisnya 1. CT-nya 1. Nah, karena imun kita bagus. Apalagi kalau misalkan senang, bagaimana untuk meningkatkan, ya secara alami aja. Kita aja tiap hari makan bubur kacang kok, semangkok, tapi jangan pakai jahe, jangan pakai santan. Oh ya, pakai cukup, gula saja ya. Gula aren saja sama kacang hijau aja udah cukup. Dan nutrisi, misalkan ada suplemen vitamin C ya, atau ini yang ini ya. Dan ini sebetulnya yang kita ini bisa juga diminum oleh yang tidak bukan yang sakit saja. ya. Ini untuk menaikkan imun sangat cocok. Jadi yang misalkan tidak bermasalah, tidak ada cancer, tapi pengen menaikkan imun, ini ces daun teratai sangat cocok. Oke. Ya, tinggal konsumsi sehari untuk pemeliharaan. Tapi beda ya cara minumnya ya, banyaknya ya. Ya, kalau tadi untuk yang parah kan 5, kalau untuk pemeliharaan 3 kapsul 3 pagi, kapsul. 3 kapsul siang, 3 kapsul sore gitu aja. 3 tetes sama ya. ya. 3 kapsul. 3 kapsul ya. Ya selain itu juga seperti ini ya Kang Us ya, selain untuk cancer juga tadi Kang Us bilang ini bagus sekali untuk meningkatkan imun ya. Betul. Apalagi sekarang ini ya kita tahu, semua tahu lah bahwa imun ini sangat dicari-cari orang gitu ya. Kalau jalan sedikit sekarang kan orang pada moyan lah istilahnya. Betul. Gitu ya. Dan ini bukan rahasia lagi, dan memang ini dari Yang Maha Kuasa, dari Allah tuh sudah memberikan untuk umatnya yang diciptakannya. Silahkan kamu miliki. Percaya nggak Kang Deddy kalau grounding di luar negeri sana, di Singapura, berapa coba bayarnya? Grounding aja bayar. Bubur kacang aja di kita mah di hari-hari. Di sana semangkok berapa? 3.800.000. Oke, tuh kan. Grounding itu artinya kaki tanpa alas, nginjak ke bumi, ke tanah, sambil berjemur. Bayar. Insya Allah itu nggak akan kena virus lah. Tapi ya itu mungkin apa ya, kebiasaan orang kita dulu sebelum ada pandemi ini, wah pengadulan, banyak semua itu yang salah atau yang pengadulan. Salah lah, mitos lah ya bos. Pengadulan. Justru lebih baik sekarang ini orang udah diciptakan, mah Yang Maha Kuasa luar biasa, pagi-pagi udah matahari. Vitaminnya gratis lah itu ya. Gratis sedunia. Coba lihat yang lagi nyangkul di sawah. Ya enggak? Bisa sampai kalau lestok gitu siang hari, ya. Sampai kageseng, iya apa namanya, buat keringat gitu ya. Coba dia, karena itu nggak akan kena, masalahnya dia imunnya kuat banget. Coba aja dites ya PCR. Ya kebanyakan kan yang dapat itu yang diam di ruangan ber-AC. Nah seperti ini ruangan ber-AC tidak kena matahari. Kutrat-kotret nulis, atau main catur gitu. Oke ya, oke seperti itulah ya. Namanya hidup memang perlu tantangan, beragam penyakit pasti. Ya sedikitnya kalau kita tidak siap ya apa saja bisa masuk ke dalam tubuh kita. Otomatis. Ini kan hirup di udara ini terbuka semua. Ozon itu diramalkan tahun dulu aja mau rusak bumi, apalagi sekarang. Bayangkan kalau yang namanya ya racun lah. Kita kalau buat pestisida apa sih yang buat palawija kan dikasih pestisida, ya enggak? Kemudian kalau pengen bersih-bersih, bersihin kandang pakai disinfektan. Bayangin kalau dua jenis tadi dipersatukan terus kehirup gimana? Nah ini juga sama seperti kendaraan ya, motor, mobil juga kalau misalkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak dicek olinya segala macamnya, rusak juga seperti itu ya. Makanya kita diilustrasikan kalau plebotomi ini seperti oli mesin motor atau mobil. Tiap hari bergerak, ya kan, di dalam mesin, lama-lama mengentang, kan? Itu. Sudah tidak ada pelumasnya lagi. Enakan nggak? Boro-boro, hampos kata orang. Nggak ada tenaganya. Manusia juga sama, tiap hari gorengan, minyak masuk, gorengan puluhan tahun yang lalu, belum warteg, belum padang, belum obat-obatan kimia. Kebayang di dalam pembuluh darah Kang Deddy numpuknya kayak apa? Ya sebagai contoh saya lah ya, saya kan udah sering lah di plebotomi, diambil darahnya. Kadang
ketika misalkan kemarin kamu banyak makan bala-bala segala macamnya dan kawan-kawannya gitu ya, diambil langsung darah gitu ya, darah apa namanya, minyak di darahnya gitu ya, hampir setengahnya. Karena kita tahu sifat minyak kan dengan air bisa, dengan darah juga bisa. Ini di dalam pembuluh darah kita ketika lagi panas ya, ini kenceng, tapi giliran kena dingin, misalnya jam 4 jam 5 sore, ini darah mulai gede. Jadi yang merasakan sakit bukan asam urat, tapi minyak beku di dalam pembuluh darah. Ya emang kadang-kadang saya suka sakit asam urat. Nah, disalahin asam urat, padahal minyak beku di dalam pembuluh darah. Jadi si uratnya ketutup mungkin ya. Iya kan, bagaimana dia lagi bagus tuh kalau jam 12 jam 2 siang ya. Nah giliran sore kena dingin udah langsung pagi-pagi gitu. Aduh, pas bangun tidur tekannya, terasa. Nah, itu dia ya. Jadi kalau Anda merasakan pas bangun tidur gitu ya, tiba-tiba badan asa ringsak begitu itu kamus ya, berarti ada sesuatu dalam badan kita ya, entah apa penyakitnya. Biasanya begini Kang Ded, kalau badan merasa tidak enak, satu kekurangan cairan, makanya sekali lagi saya imbau, saya tekankan, cobalah pola minum air itu ya dimaksimalkan. Kita ini misalnya apa namanya, adan ini jadikan patokan. Setiap adan 2 gelas dulu kayak gini. Ini kan isinya 250 cc. Betul. Berarti kalau 2 gelas dikalikan 10 kan 25 waktu berarti sudah 10 gelas. 10 gelas berarti 2,5 liter. Nah, itu udah masuk ke dalam tubuh air dingin udara. Ya, bukan air panas, bukan air hangat, bukan air es. Nah, kalau mau ngebedanya boleh. Beda lagi itu ceritanya. Beda, karena kalau ngopi dingin kan nggak enak, ngeteh dingin nggak enak. Cobalah pakai air panas tapi kasih rempah-rempah. Kopi boleh, teh boleh, susu boleh, artinya jahe juga boleh, silahkan. Nah itu adalah. Jadi kadar airnya sudah berbeda dengan yang tadi ya. Kalau air panas bening biasa itu ya nggak boleh. Itu boleh pakai mandi ya? Ya kalau buat mandi mana? Nggak jadi masalah ya. Kayak kita kekurangan oksigen, kayak misalkan lagi demam panas dingin, cobalah pakai bathtub. Kalau enggak berenang aja ke charter, ngerendam, cager, sembuh. Itu ya untuk urusan panas dingin. Karena memang kita kan belum stabil. Nah kalau pakai itu direndemin atau di bathtub akan normal lagi. Oke, siap lah ya. Oke, sahabat TM, nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita seputaran cancer dan solusinya. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan melihat dan menyaksikan pesan-pesan berikut ini dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukah Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Iya, baik sahabat DM dimanapun Anda berada, entah itu Anda yang lagi mendengarkan lewat Radio DM Streaming atau Anda yang lagi menyimak siaran TV DM Streaming di Facebook juga, selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Dan kalaupun kita hari ini kurang sehat, ya mudah-mudahan dengan mendengarkan acara ini atau melihat acara ini juga kita akan kembali bersemangat untuk memperbaiki ya dalam tubuh kita ini ya, karena ada sesuatu yang harus diperbaiki kalau kita sakit itu ya dalam tubuh kita ini. Artinya Pak Didi, di dalam tubuh kita imun kita lagi kurang bagus ya, terjaga kesehatannya. Jadi bagaimana sebaiknya kita mengolah tubuh kita dengan baik, lakukan pola-pola yang tadi. Ya. Terutama untuk yang
yang cancer. Cancer. Ya, yang cancer ini harus benar-benar apa namanya ya, diperhatikan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesakitan. Sakit ya. Artinya, aduh nih kalau ke rumah sakit kan harus operasi dan segala macam. Nah, ini ada solusinya. Nah, itu dia. Silakan nanti bisa hubungi di layar telepon tadi ya. Oke. Untuk konsultasinya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya obat tadi juga bisa langsung. Oke, bisa solusinya ya. Jangan lupa sekali Anda yang ingin berkonsultasi ya di program acara ini langsung sekarang mangga ya. Oke, mangga lewat WA kita, WA DM streaming di 0821 2020 4245, atau yang mau bertanya, ngobrol, konsultasi setelah program acara ini selesai, mangga bisa kirim pesan lewat WA ya di 0819 3125 4275, atau lewat telepon atau SMS di 0813 1099 5193 ya. Ada WA Kang Yana di sini. Kang Yan, ayo. Oke ya. Kang Yan lagi asik nih. Ada 3 di sini. Ya, Kang Os, balik lagi ke cancer ya. Ini cancer ini tadi kalau kita ngobrol kan dari awal-awal, dari semenjak kita dari kecil gitu ya. Dari kecil, kemudian karena pola kita mungkin orang tua ya, kalau misalkan Pak hayang ya segala macam langsung dikasih gitu ya. Tanpa kita tahu bahwa ini bahaya untuk anak-anak seperti itu. Saya hanya menginikan dulu ininya ya, kalau untuk anak-anak tuh biasanya dari yang minuman yang bersifat cairan. Ya, apalagi banyak minuman-minuman buat anak-anak tuh ya, yang kita tidak, orang tua juga tidak tahu dampaknya, karena yang jujur aja di minuman anak-anak itu kebanyakan pengawetnya tinggi. Nah, pengawet tinggi inilah yang menjadi pemicu dasar kanker sebetulnya. Oke. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk supaya bisa diketahui ya, kita kasih tahu. Kasih tahu dari sekarang ya. Itulah kira-kira. Kang Yana, Kang aja. Oke. Jadi kita harus kasih tahu. Jadi kalau misalnya apa namanya kita lepas begitu saja, ini akan lebih bahaya ke anak-anak kita. Oke. Keturunan kita ini akan jadi rusak gitu ya gara-gara ini ya. Iya. Karena dimulai usia 8 tahun, 9 tahun itu bisa kita deteksi melalui plebotomi. Jadi apakah anak kita ada gejala kanker atau tidak bisa kita lihat dari darah. Jadi plebotomi dari berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Kalau di bawah itu nggak bisa ya? Iya. 8 tahun ke atas lah ya. 8 tahun sudah mulai bisa di apa namanya di plebotomi deteksi. Coba nanti kalau misalkan untuk lebih yakin, bapak-bapak bisa nanti atau ibu-ibu yang nonton acara ini bisa konsultasi ke nomor itu. Di keluarga kami bisa nggak? Bisa. Saya bilang kita bisa panggil dokternya untuk plebotomi, kita agendakan. Misalkan keluarga besar nih ada 20 orang atau lebih atau bagaimana, yang penting kita ikuti aturan mainnya. Ya, nanti per 5 orang kita ambil darahnya dulu. Setelah itu 15 menit kita kasih tahu hasilnya seperti ini, ada ini, hasilnya seperti ini. Seperti itu Kang Didi. Ya. Atau nih kalau misalkan Anda yang ingin mengikuti plebotomi setiap hari Sabtu ada gitu ya. Ini silakan datang langsung aja ke Metro, di alamatnya ya di Metro Indah Mall, Ruko Blok C nomor 16 Bandung, Jalan Soekarno-Hatta nomor 490. Jadi nanti Anda bisa tanya Kang Uus di situ ya. Nanti ya kalau misalkan Anda ingin menyaksikan atau ingin tahu seperti apakah proses plebotomi. Sabtu ini ada ya? Sabtu ini masih ada. Masih ada ya. Jadi silakan Anda bisa datang langsung aja ke Metro Indah Mall di Ruko Blok C nomor 16 ya, Jalan Soekarno-Hatta nomor 590. Nah, boleh Anda bisa lihat-lihat dulu, nanya-nanya dulu, atau langsung juga nggak apa-apa ya. Ya, ajak aja nanti koleha, baraya, keluarga, anak, saudara, apalagi yang punya penyakit misalnya secara medis ataupun yang sehat, supaya tahu bagaimana cara memaintain atau memelihara tubuh kita untuk masa depan. Iya. Ini kalau untuk cancer sendiri, kalau berapa lama nih kalau misalkan kita sampai sembuh, alhamdulillah gitu ya. Gini, Kang. Kalau mau ikutan plebotominya. Ya. Jadi untuk pengobatan dari apa namanya mengatasi cancer itu kita tahu kalau herbal ini dari grace periodnya 1 sampai dengan 3 bulan. 1 sampai 3 bulan ya. Nah, biasanya di bulan pertama, di minggu kedua setelah mengkonsumsi ramuan ini atau herbal ini ya, strate itu sudah rontok kansernya. Tapi walaupun sudah rontok kansernya, tetap ini harus diselesaikan dulu sampai 3 bulan. Karena itu sel-selnya ini. Ya, takutnya masih ada yang ngumpet-ngumpet atau apa. Karena kalau dicek secara darah misalkan sudah tidak ada, sudah clear ya. Nah, kita menjaga.
Terus sampai baru setelah itu biasanya di bulan kedua dokter akan ngasih tahu, boleh coba silakan masak yang dilarang tadi, yang dipantang tadi untuk dikonsumsi. Artinya apa? Akan dibikin racun baru melalui pembuluh darah. Jadi si plek yang ada di pembuluh darah nanti kedorong lagi kan. Kedorong, keputar lagi ke bawah, kebuanglah melalui plebotomi. Jadi pembuluh darah kita sehat lagi segera. Jadi plebotomi harus terus dilakukan ya, gitu ya? Harus, tidak ada. Kalau dengan plebotomi bisa berapa kali ya Kang? Nah pertanyaan itu salah. Kita ini kalau mau sehat, memelihara, lakukan seperti kita halnya punya kendaraan motor ya, kita ganti oli sebulan sekali. Nah kalau untuk di manusia ganti olinya untuk pemeliharaan 2 minggu sekali. Tapi kalau terdeteksi ada penyakit dalam, saya misal kanker, hepatitis, itu wayahnya harus harus seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Karena jangan pernah takut akan nanti darahnya habis. Ya enggak lah, kan setiap hari kita minum, setiap 5 waktu kita 2 gelas, apalagi di dalam itu kita minum. Ya, logika itu nutrisi darah akan kembali dalam 3 kali 24 jam. Jadi jangan pernah takut. Ya, saya aja tiap minggu kok masih beleger aja. Sehat. Tidak habis darahnya ya? Tidak. Saya juga sama. Gitu yang penting sehat. Justru kalau darah ini yang sudah terlalu lama dari puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah dibuang, kebayang atau penyakit numpuk di pembuluh darah. Gimana kapan mau sehat? Ya, darah tidak pernah dikeluarkan atau dibuang. Karena saat ini saya jujur. Dokternya yang mana bisa jadi dokter pampir yang mengeluarkan darah? Kita kan dokter pampir ini. Dokter pampir. Bilangnya dokter pampir. Darah, ya? Iya kan? Artinya untuk yang mengeluarkan darahnya. Sama mungkin kalau terapis yang lain mohon maaf bisa mengeluarkan darah dari pembuluh darah kayak infus begitu. Cuman persoalannya dia tidak bisa baca darah. Nah kalau kita kan ahli baca darah karena memang sekolah. Iya, hasil sekolah itu ya. Iya. Ini darah dikeluarkan dari bagian mana nih Kang? Pembuluh darah pena di sini di pembuluh darah pena. Selain dari tangan bisa darah lain? Ini kan di atasnya bagian THT dulu, jantung, paru-paru dan lain-lain. Baru kalau memang sudah dirasa bagus, kalau ada keluhan seputar nanti kita ke bawah. Oke. Seperti punten tadi misalkan asam urat bisa di bagian kaki gitu. Bisa nanti. Tapi kan darah itu muter, semua kan ke bawah. Walaupun diambil di atas sama aja begitu ya. Namun kalau yang rasanya di kaki, beresin dulu bagian atas, baru nanti ke bawah. Gitu ya. Tapi rumah syafaat ini memang benar Baraya ya. Selain itu ada plebotominya, cek darah ketika ada gejala atau penyakit di dalam darah itu ada solusi. Ya, itu harus dilakukan ada solusi. Dan dokter kita atau dokter kita di rumah syafaat ini sudah betul-betul hijrah dari kimia obat. Kenapa? Karena beliau dulu pernah terserang kanker otak stadium dan sudah diponis katanya nih, kata saya dokter yang temannya itu 3 bulan lagi meninggal. Dia jawab alhamdulillah. Nah dia langsung berangkat ke Ibnu Sina tadi ke Madinah dan di sana ternyata dapat obatnya sampai sekarang masih hidup sehat dan punya anaknya 9. Tapi jangan tanya bibitnya. Salah rehat gitu bos. Jadi jangan pernah takut, artinya bisa membuktikan karena kalau sudah mendengar nama cancer orang teh nggak giring ya siun lah. Nah, kalau kita nggak usah kecil kok. Dan kita sudah ada solusinya obatnya herbal semua. Ya. Jadi ini benar ya kata Kang Uus bahwa ketika kita mendengar penyakit apa saja itu nggak usah takut gitu ya. Betul. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak tambah parah gitu. Nah, makanya coba konsultasikan. Kita akan penuhi permintaan dari pertanyaannya, jawabannya seperti apa, solusinya seperti apa. Ya kita tidak menyuruh sakit, tapi semua jenis penyakit insya Allah ada obatnya dan bisa diatasi. Betul. Tidak mungkin lah yang mau kuasa nurin obat tanpa ada solusinya. Nah, ya. Itu dia. Salah satu contoh orang terkena jantung di luar sana kan rame, mesti dibepas ring 1 sampai ring 12. Kalau sudah 12 bapak pulang lagi aja kalau kata dokter jantungnya. Jadi mau apa yang di ring? Padahal kami di rumah saya simpel. 5 menit beres, coba aja. Yang mau besoknya mau dibepas, datang ke rumah syafaat, plebotomi, ambil darah dari sini yang saluran ke jantung. Besoknya, Pak, jantungnya sehat, sehat. Tidak akan jadi dioperasi, tidak akan jadi dipasang ring. Ya, segala sesuatu juga kalau pakai ilmunya itu gampang. Betul, makanya bukan kami gitu menang. Enggak, bukan. Artinya kalau kami mendengar di luar sana yang lebih berat, bisa setangga sekampung gemeteran. Wah, jantung saya sama. Wah, ini kanker. Kan pada ngejauhin semua. Apalagi ada yang ada HIV misalkan.
Kita bertiap hari bertemu pasien nyantai aja. Tapi alhamdulillah. Hepatitis nular gitu ya. Iya. Tapi bisa juga tuh dengan plebotomi. Bisa. TIS itu kan peradangan. SIS itu kan penyakit. Hepat berarti ada radang hati. Ya dalam bahasa Sunda nama liver, konengen. Nah, gampang mau di rumah sama. Coba kalau yang masih gejalanya tipe A itu nggak akan pernah dikasih obat kayak orang. Obatnya apa? Tutut seminggu, sehari semangkok. Coba tes. Mana ada orang dokter ngasih tutut obatnya. Kita buktiin sembuh. Itu kita periksa lagi di plebotomi. Atau demam berdarah nih kisah nyamping sedikit. Mana ada obat demam berdarah? Nasi padang rendang sama jus jambu. Tapi coba buktikan. Saya pernah beberapa pasien begitu keluar biduitik, kata dokter cepat beli nasi padang rendang ya, rendang. Jus jambu jangan pakai es, jangan pakai gula. Ya 2 kali makan. Ngorong lagi itu ya. Karena di rendang padang itu bisa naikin trombosit. Intinya rempah-rempah yang buat masakan itu. Nah ini yang dikatakan ada rempah herbal itu ya semacam rempah lah bangsa orang mah. Ciplukan, pegagan, cecenet ciplukan gini. Cangkudu dengan nama moringer lah. Tetap itu dari Allah sudah disiapkan. Cuman kan kita sebagai manusia makanya belum lulus mungkin jadi profesor yang menemukan ini kan berkembang ilmunya ya alhamdulillah semua bisa jadi untuk obat untuk manusia. Oke, ya. Baik, Kang Us kita break dulu sebentar ya. Dan untuk Anda, sahabat DM di mana saja Anda berada, entah itu Anda yang lagi mendengarkan di DM Radio Streaming atau Anda yang lagi menonton di DM Streaming, ya TV DM Streaming lewat Facebook, ya jangan lupa sekali lagi Anda yang ingin konsultasi langsung, ya mangga kirim pesan Anda lewat WA kita di 0821 2020 4245. Atau yang mau konsultasi setelah program acara ini selesai, mangga lewat telepon atau SMS ke nomor 0813 1099 5193 atau di WA 0819 3125 4273 dan kita break dulu sesaat. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutaqin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Ya, sahabat M di mana saja Anda berada, kita kembali lagi di Plebotomi Show bersama saya Dede WG dan juga ada Kang Uus Gumelar ya, yang rambutnya makin ke atas aja, nunjuk ke atas. Aduh, ya. Pengen dipanjangin dikit nanti biar ya jadi ada buat selancar. Nah, glowing ya. Ya, ada glowing. Karena kalau sudah di Plebotomi jaminannya satu sehat, segar, awet muda dan glowing. Seperti yang di iklan tadi, Fidaus glowing gitu. Fidaus itu usianya udah berapa tahun ya? Wadidui. Nanti sekali-kali bawa ke sini kan? Insya Allah nanti ya, insya Allah ya. Dan juga untuk Anda sekali lagi, kita nggak henti-hentinya ya. Mungkin juga yang nonton ya, mangga ya. Kalau butuh informasi lengkap seputaran plebotomi, ya tentang apa itu plebotomi, bagaimana cara dan selanjutnya gitu ya. Anda kirim pesan aja lewat WA di 0819 3125 4273 atau telepon ya telepon dan SMS ke 0813 1099 5193. Jadi balik lagi ke cancer sebagai tema kita hari ini Kang Us, bahwa seberat apapun penyakitnya, kalau obat yang atau ya ramuan yang kita minum itu jelas ya dan jelas khasiat dan sudah teruji, ini pasti insya Allah sembuh ya, begitu Kang Gus? Ya, karena obat yang dipakai kita ini kan sudah terbukti dan teruji. Artinya tidak sembarang lah ya di produsen herbal tersebut memproduksi untuk kenyamanan, keamanan para pasiennya dan tingkat kesembuhannya sebetulnya. Nah, jadi kita sudah uji dengan pasien-pasien kita, alhamdulillah mereka banyak yang disembuhkan. Dan
buktinya nanti kita bisa testimonikan kembali. Oke, siap. Ya. Sekali lagi untuk masalah kanker ini tidak perlu harus ditakuti, ya. Kita akan coba berantas. Jadi virus kankernya ini yang ada di dalam darah kita obatin dulu, ya. Setelah itu dengan kurun waktu kurang lebih 2-3 minggu, walaupun grace period pengobatannya dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan, tapi pengalaman kita di minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama itu sel kanker setelah diperiksa bisa rontok. Oke, amin. Ya. Jadi jangan pernah takut, insya Allah. Apalagi yang stadium, ya udah tinggal konsultasi aja. Karena saya menangani yang stadium sudah beberapa pasien, baik nanti pejabat-pejabat apa ini saya nanti bisa buktikan. Karena ada beberapa rumah sakit di luar sana yang sudah angkat tangan, para dokternya lari ke kita. Artinya kita obatin dengan ini, alhamdulillah mereka sudah sembuh lagi sekarang. Jadi intinya adalah kalau Anda ke plebotomi di Rumah Syafaat ini ada solusi gitu ya. Karena ini adalah sebagian kecil yang kita bawa ya Kang Us ya, bawa herbal ini. Ada juga mungkin yang lebih dari yang ini. Ya. Nanti juga Anda bisa berkonsultasi bersama Kang Us dan kawan-kawan di Rumah Syafaat. Seperti itu ya. Betul. Ya, ada satu yang ingin disampaikan terakhir kali Kang Us, mangga. Kalau kita ingin hidup sehat, yang pertama hindari daripada makanan-makanan yang sekiranya bermasalah. Betul. Terutama sekarang ini yang digoreng-goreng dulu lah, kalau bisa dikurangi. Ya, karena penyebab semuanya itu dari minyak-minyak sebetulnya. Dia bisa lari ke kolesterol, bisa lari ke hipertensi dan segala macam. Nah, yang sudah mengalami terdeteksi kanker, apalagi sudah ada bentukan, jangan pernah takut. Konsultasikan langsung dengan kami di 081310999193 ya, atau WhatsApp-nya. Insya Allah kita akan bantu sampai tuntas total sembuh. Amin ya. Ya, itu aja. Dan untuk lebih jelasnya nanti mengenai cara mendapatkannya dan harganya berapa, langsung aja telepon ya. Jadi baik, terima kasih Kang Us dan sahabat M di mana saja Anda berada. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda, kalau Anda ingin berkonsultasi bersama Plebotomi Show ya, atau Plebotomi dan Rumah Syafaat bersama Kang Us dan kawan-kawan, silakan kirim pesan Anda lewat WA di 081931254273 atau lewat SMS dan telepon. Anda bisa yang bisa dihubungi 0813-1099-5193. Dan terima kasih Anda yang sudah menonton program acara ini, juga Anda yang telah mendengarkan acara ini ya. Oke, sampai jumpa Rabu yang akan datang. Saya Dedi BG, juga Kang Us. Bilar, ucapan terima kasih. Terima kasih semuanya ya, dan sampai jumpa di program dan acara yang sama di DM Streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ki, kenapa kok kayak yang sakit kelihatannya? Iya sakit, Aki teh kurang sehat. Kalau untuk urusan kesehatan itu ada namanya Rumah Syafaat. Nah, itu Rumah Syafaat. Timur Tengah dunia telah membuktikan plebotomi nomor 1. Kini giliran Indonesia sehat bersama plebotomi, pengobatan terbaik saat ini. Segar, alhamdulillah. Pokoknya mah wadidui. Hidup ini penuh makna. Jika Anda ingin sehat, segar, awet muda, glowing sepanjang hari, dan terhindar dari beragam penyakit medis, lakukan sekarang juga plebotomi solusinya.